Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dimas, selaku dosen pengampu pemrograman web. Lanjut, perkenalkan saya Yolanda Kaputri Setiawan, nomor absen 27, dengan NIM 224176008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai RESTful API. Baik, di job sheet yang pertama ini tentunya sebelum kita memulai harus mendownload dan menginstal aplikasi Postman, di mana aplikasi ini nanti yang akan membantu kita dalam melakukan konfigurasi REST API. Baik, begini tampilan ketika kita sudah berhasil menginstal aplikasi Postman. Kemudian setelah kita berhasil menginstal aplikasi Postman, kita lakukan konfigurasi di folder di file POS kita, yaitu seperti instalasi JWT, Composer, kemudian sampai kita mendapatkan token ini. Nah, kemudian setelah kita lakukan konfigurasi di konfigurasi API-nya di out PHP, kemudian di lain-lain tadi, selanjutnya adalah kita implementasikan penggunaan API ini di project POS kita. Nah, yang pertama-tama adalah di sini kita menambahkan, kita memodifikasi di user model. Nah, baik di user model sendiri ini, di sini kita menambahkan library Timon JWT Out Contract JWT Subject dan juga Illuminate Database Eloquent Cache Attribute. Nah, yang pertama adalah di sini kita implements dari interface JWT Subject yang tadi kita sudah import menggunakan library. Dan di sini kita menambahkan public function get JWT identifier, kemudian kita tambahkan lagi function get JWT custom claims. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di sini kita setelah kita memodifikasi di user model, di sini kita akan membuat register login dan juga logout terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan itu, pertama-tama kita membuat controller register di folder API. Setelah kita membuat controller register, di sini kita masukkan, kita import beberapa library, seperti ada validator, kemudian model yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan untuk proses CRUD nanti. Nah, tapi di register ini kita hanya ada insert saja, di mana di sini ada kode untuk validasi apakah yang diinputkan oleh user itu sudah diinputkan dan juga panjang pendeknya, kemudian ekstensinya apakah sudah sesuai yang kita inputkan di sini. Seperti contohnya avatar ini, yaitu required harus berbentuk image dan dengan ekstensi JPG, PNG, JPEG, GIF maupun SVG dengan maksimal ukurannya adalah 2 MB. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan ini, maka validator akan memberikan pesan error 422 ini. Nah, kemudian di register controller ini kita ada create, di mana nanti user model akan melakukan insert ke kolom-kolom yang kita di sini, yang kita taruh di sini. Jadi username, request username itu berarti username berarti akan menginsert ke kolom username dengan values-nya adalah request username. Jadi request ini adalah apa yang diinputkan oleh user, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat itu tadi, controller, yang selanjutnya adalah kita membuat root untuk user bisa akses di register controller yang telah kita buat. Nah, kalau biasanya kita di web PHP, kali ini kita membuat rootnya itu di api.php.
di sini, yaitu root dengan metodenya itu post, yaitu garis miring register. Kita memanggil controller register tadi yang sudah kita buat, dan name-nya adalah register. Nah, selanjutnya kita akan coba. Nah, di sini kita ketikkan register, dan jangan lupa untuk metodenya adalah post. Kita enter. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti memang masih kosong kayak gitu, dan harus kita isi. Nah, untuk isinya itu di body, kemudian di form data seperti ini. Nah, kebetulan karena tadi saya sudah melakukan beberapa praktikum, jadi sudah diisi beberapa key dan value-nya. Contoh di sini kita ada kolom username, level ID, nama, avatar, dan juga password. Nah, kemudian di username kita misalnya ini Ana Amanda, Ana 123, kemudian untuk level ID-nya 1, namanya Ana Amanda. Untuk avatar ini kita kosongin dulu, passwordnya 23456. Nah, kemudian kita coba send terlebih dahulu, apakah berhasil. Oh iya, mohon maaf, di sini itu saya lupa bahwasannya register controller untuk di percobaan ini tuh no label, sebenarnya bukan required label, jadi walaupun nggak diisi nggak apa-apa. Dan di sini itu ada harusnya password confirmation, mana ini harus 2346 ini. Kita bisa taruh kayak gini. Nah, kita coba send lagi. Terdapat error di register, kita cek dulu. Oh, ini memang ada, karena ini tadi tercampur dengan praktikum sebelumnya. Mohon maaf. Jadi ini saya komen terlebih dahulu. Kita fokus di J10 terlebih dahulu. Nanti kita coba lagi. Nanti kita coba send. Nah, kalau misalnya sukses akan seperti ini. Username, ini ada nih nama anak Amanda. Level ID created seperti ini. Kita berhasil. Nah, kemudian kita sudah berhasil menghubungkan antara penggunaan API dan juga PWL Post-nya. Nah, selanjutnya adalah di sini kita membuat di bagian login. Sama seperti di controller, kita membuat sama seperti di register control, kita membuat login controller terlebih dahulu, di mana isinya ini login controller adalah validasi apakah username dan password yang diinputkan oleh user itu sudah sama seperti yang ada di database atau belum. Jadi ini ada validator, username dan passwordnya required, jadi memang harus diisi. Kemudian akan dicek. Kalau misalnya masih belum diisi, maka akan menampilkan error 422. Nah, kemudian ini get credential request on username dan password adalah merequest username dan password yang diinputkan oleh user. Nah, ini adalah pengecekan atau validasi apakah username dan password yang diinputkan oleh user itu sudah sesuai
yang ada di database atau belum. Kalau misalnya belum, maka akan tampil message error username atau password Anda salah. Baik, kita akan coba login menggunakan username. Oh ya, setelah login control, jangan lupa kita tambahkan rootnya di api.php. Tadi, nah ini untuk login. Nah ini tadi karena ada dulu. Sini ada post login. Kita memanggil kontrol loginnya. Nah kemudian di sini ada middleware out API get user. Jadi untuk yang di middleware out API ini adalah ketika post login. Jadi setelah login akan diarahkan ke sini. Seperti itu. Nah, mari kita coba login menggunakan username dan password yang sudah tadi kita buat. Kita ganti ininya menjadi login. Kemudian kita uncheck list yang nggak perlu. Nah, ini kita coba. Ting. Nah, ini true, maka akan muncul seperti ini. Dan akan muncul token ini. Nah, untuk tokennya sendiri ini kita copy untuk kita melakukan proses logout nanti. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil login, berarti sekarang kita akan membuat bagian logoutnya. Hampir sama seperti tadi, di mana kita membuat controller logout terlebih dahulu. Control logout di sini. Nah, control logout sendiri ini isinya ada remove token JWT out invalidate, yaitu di sini kita API-nya itu akan mengambil token yang nanti kita inputkan. Nah, kemudian, jadi kan tadi login pakai suatu token. Nah, nanti tokennya itu akan diambil dulu, kemudian akan di-remove. Sehingga ketika proses remove-nya berhasil, maka logoutnya akan berhasil. Nah, setelah itu jangan lupa kita masukkan di api.php. Ini root post logout, kita panggil logout controllernya. Nah, kan kita coba untuk logout. Nah, ini kita masukkan tokennya itu di bagian authorization. Di type-nya ini kita pilih bearer token. Ini sudah ada karena nah, sekarang kita jangan lupa ganti ininya jadi logout. Oke. Kita coba send. Oh, ternyata error ya. Jadi kayaknya kita harus perbarui lagi tadi yang sudah kita coba kita logout. Ternyata ada anomali di sini. Nah, ini kalau kita berhasil maka logout berhasil seperti itu. Nah, untuk logout, login dan register itu udah selesai. Selanjutnya adalah kita membuat bagaimana CRUD sesungguhnya yang menggunakan API. Contohnya di sini adalah studi kasusnya di tabel level. Di tabel level, kita buka dulu. Jadi di tabel level ini kita buat level kontrolnya terlebih dahulu seperti biasa. Dan di level kontrol ini kita hanya sama indeks di sini untuk menampilkan seluruh data yang ada di tabel level, M level. Kemudian untuk store, ini adalah proses insert atau create data baru yang diinputkan oleh user, yaitu level model create request all. Jadi request all ini mengambil data yang diinputkan oleh user, kemudian akan diinsertkan ke tabel level model. Kemudian untuk show ini khusus untuk menampilkan detail data sesuai ID yang diinputkan user. Kemudian untuk update, ketika user melakukan edit data, dan destroy ini untuk menghapus. Nah, sekarang
eh kemudian jangan lupa kita inputkan lagi ke api.php. Di sini kalau menampilkan data tentunya pakai metode get. Kemudian untuk store atau melakukan proses insert itu kita pakai post. Kemudian show-nya kita get dengan ada levels. Dan di dalam kurung ini nanti adalah tempat user menginputkan ID dari level yang ingin ditampilkan. Kemudian untuk melakukan proses edit itu kita menggunakan metode put. Dan juga sama ada ID level yang ingin kita edit. Kemudian ada delete. Ada delete dengan metode delete. Nah, sekarang kita coba di Postman-nya. Pertama-tama kita kunjungi dulu level. Nah, supaya tidak ini kita klik non aja. Terus kita send. Terus teman. Oh, salah. Metodenya itu harusnya get. Lupa-lupa. Nah, dia akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel M level. Nah, sekarang kalau misalnya mau melakukan CRUD-nya, kita pause dulu. Kita melakukan insert. Kita kunjungi body, form data. Nah, kalau nggak salah level ID itu kita tambahkan ke di sini. Level kode, level 6. Nah, sekarang kita coba aja. Level kodenya adalah ini coba level. Terus namanya coba level. Seperti ini. Kemudian kita send. Nah, dia akan udah terinsert di sini. Nah, kemudian untuk edit, maksudnya ya deh edit. Dan saya mau ngedit levels ini, kita ID-nya 9 ya. Salah. Put, ini kita masukkan seperti ini, kita send. Nah, sebelumnya adalah kita kalau mau ngedit itu ditaruh di params atau parameter. Nah, kita mau ngedit nama dari level yang tadi kita inputkan, level nama, jadinya level coba. Terus kita send. Nah, kan terganti seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita mau hanya menampilkan detail ID yang hanya kita inginkan, kita get, terus di sini kita masukin ID-nya. Saya ID gini. Nah, kan muncul seperti ini. Lalu untuk delete, kita pilih metode delete. Nah, kita delete yang tadi, kita send. Nah, maka akan muncul pesan seperti ini, data terhapus. Nah, begitu adalah seperti itu cara untuk CRUD sederhana di menggunakan Postman. Untuk di tugasnya sendiri itu kan disuruh implementasi, kita disuruh implementasikan ke tabel M user, kemudian M kategori dan M barang. M barang. Nah, kita mungkin saya akan mencontohkan di M kategori. Sebenarnya hampir sama untuk kode-kodenya juga. Kan kita hanya tinggal ganti nama tabelnya aja sama nama modelnya. Kemudian dan kita jangan lupa untuk inputkan di routingnya seperti ini. Nah, mungkin saya akan mencontohkan lagi di bagian kategori. Jadi kita kunjungi dulu yang di kategori. Kita ubah ini jadi get. Ini kita udah berhasil menampilkan kategori yang banyak di sini. Kemudian itu untuk postnya ini. Nah, ini kategori kode, kategori nama. Kita coba insertkan ya. Nah, berhasil melakukan insert ke tabel kategori. Terus misal kita mau get kategori 2, ada 2.
muncul. Terus misal kita mau put di kategori yang tadi kita ini tadi 1 Juli. Oh salah, kita harus itu apa namanya, inputin dulu. Misalnya kategori nama. Oh kayak ini tadi, bentar, kita lihat dulu. Kok ID-nya ID 10. Kita coba ID 10 untuk di apa? Diedit. Nah, ini kita berhasil. Terus coba kita delete. Nah, baru kita coba ini. Nah, berhasil terhapus. Nah, mungkin itu untuk yang CS10 tentang konfigurasi awal API menggunakan Postman dan Post, dan juga kita membuat register, login, logout, dan juga CRUD sederhana. Nah, selanjutnya adalah di CS11 kita melakukan lanjutannya, yaitu implementasi Eloquent Assessor. Nah, di sini kita mencoba untuk menambahkan kolom baru untuk tempat foto. Nah, di sini adalah kita menggunakan M user, yaitu pakai image. Di sini migration. Nah, jadi di migration ini adalah kita menambahkan kolom image di mana tempat user menginputkan foto profilnya seperti itu. Nah, karena di UTS sebelumnya kita sudah membuat uh, fitur untuk bisa update foto profil, sehingga kolom image atau avatar itu sudah ada di tabel M user. Jadi di sini saya tidak melakukan migrate. Jadi saya menggunakan kolom avatar yang di sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah setelah kita melakukan migrate, misalnya kalau nggak ada kolom buat image, kita adalah membuat user controller. Nah, di user controller sendiri ini hampir sama logika untuk melakukan CRUD, ada indeks menampilkan semua data, store untuk insert, show untuk eh, menampilkan detail data sesuai yang diinginkan, ada update untuk mengedit data, kemudian ada destroy untuk menghapus. Nah, kita kembali lagi ke barang user model yang tadi kita edit. Oh, bukan user. Oh ya, user model. Nah, di sini tadi kan saya menyebutkan adalah kita mengimpor library atribut ini. Gunanya adalah untuk ini. Jadi, function ini itu untuk memanggil URL, URL foto, URL foto yang sudah disimpan di folder gambar, public gambar. Jadi ini adalah fotonya itu saya simpan di public di folder gambar. Nah, kemudian kita kembali lagi ke user controller. User controller, oh iya, user controller. Satu ini, oh, maaf, ternyata bukan di user controller tapi di register yang controller tadi yang kita. Nah, jadi kita membuat register yang versi terbaru. Karena tadi kan registernya nggak pakai upload foto ya. Nah, sekarang kita yang pakai upload foto sama bedanya adalah di sini itu, entah, ini kan lagi ada avatar request avatar di mana ini adalah merequest nama nama file yang diinputkan oleh user.
Nah, kemudian di sini di create ini ada hashname. Jadi hashname ini kegunaannya adalah untuk supaya ekstensinya atau namanya itu tetap sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Atau kalau enggak itu ekstensinya sama. Karena kalau enggak pakai hashname itu dia akan disimpan sebagai temporary files. Kalau misalnya pakai hashname dia ekstensinya akan seperti originalnya. Nah, sekarang kita coba register satu. Oh ya, jangan lupa tadi setelah kita perbarui ini, kita buat register baru lagi, root register baru lagi, yaitu di register satu ini. Kita coba di postman-nya. Jangan lupa untuk metodenya kita hapus. Kemudian di body. Ini kita unchecklist dulu, yang nggak penting. Maksudnya nggak kepake. Nah, ini user ID. Bukan. Oh ya, enggak. The image, username, label ID, nama. Oh, bukan. Ini avatar. Pas kita cek dulu ya, ini confirmed atau gimana register oleh. Ya, confirmed berarti harus nih avatar kita pilih file dulu. Kita ganti aja. Coba 1, 2, 3. Select file. Misal kita pakai, pastikan foto yang di upload itu nggak lebih dari 2 MB. Ini misalnya ini aja deh. Nih, kita coba. Dan, nah, ini berhasil. Nah, dia akan disimpan dalam bentuk PNG seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk pengimplementasiannya di tugas itu ada di M barang dan juga T penjualan. Di sini mungkin saya akan mencoba menjelaskan yang di M barang saja. Hampir sama. Kalau di M barang kan sebelumnya belum ada kolom untuk image. Jadi kita baru bisa menggunakan yang migrate tadi. Nah, ini migrate-nya di sini migration add image to M barang table. Nah, kemudian di migrate-nya sendiri itu isinya apa? Isinya, ini adalah ini, tabel function blueprint. Nah, ini dia akan meng-add, menambahkan kolom image di M tabel. Nah, kalau misalnya kalau misalnya sudah ada itu akan di drop dan dia akan tetap kayak gini. Nah, setelah sudah terbuat kolomnya, selanjutnya adalah kita membuat controller di API untuk barang controller. Pertama, karena tadi kan kita sudah membuat yang store, kemudian get, show, eh, show, store, update, dan juga destroy. Di sini kita ada beberapa perubahan untuk yang create-nya. Nah, jadi sama. Jadi kita validate dulu, validate kategori ID itu required gini. Nah, di sini kita tambahkan kolom image harus dalam bentuk image, ekstensinya JPG, PNG, GIF, SVG dengan maksimal ukurannya adalah 2 MB. Tuh, nah akan divalidasi apakah sudah terisi. Kalau masih belum terisi, maka akan ada error. Nah, di sini kalau yang tadi di user itu hanya sekedar request eh eh hanya sekedar request avatar yang mana outputnya adalah nama filenya aja, terus di hash name. Nah, saya menemukan kejanggalan yaitu saya tuh nggak tahu dia tuh nyimpennya di folder apa. Karena di public juga nggak ada. Nah, oleh karena itu, karena di
project sebelumnya itu saya simpan di public gambar. Akhirnya di sini saya membuat kode baru, yaitu kita request dulu image-nya, nama file image-nya. Kemudian kita hash name dulu supaya ekstensinya itu nggak berubah, tetap ekstensi originalnya. Nah, baru di sini image tadi yang udah kita request itu kita move ke folder public kemudian ke folder gambar. Jadi nanti ketika user insert itu gambarnya kesimpan di folder gambar. Jadi ketika nanti ditampilkan di tabel itu nggak hilang, nggak kosong gitu. Nah, kemudian di sini ada function create di mana akan melakukan proses insert ke dalam tabel M barang. Di sini di bagian image itu saya menginputkan hash name, yaitu nama yang sudah di hash, yaitu yang beneran ekstensinya adalah original ekstensi dari gambar yang diinputkan oleh user. Kayak gitu. Nah, mungkin kita akan coba aja langsung di apa namanya di Postman-nya. Kita gini, kita coba tampilkan dulu ya list barangnya pakai method get. Nah, kayak ini. Sekarang kita coba untuk menginputkan. Nah, pertama tadi itu di barang ada apa nih? Barang ID ya. Sudah menginputkannya di sini. Oh, belum. Nah, ini. Nah, ini tadi yang saya percobain praktikum. Kita coba lagi aja. Misalnya kategori ID-nya adalah, kita masukkan kategori ID-nya 2. Terus untuk kode barangnya misalnya MNM 005 kira-kira. Terus mungkin barang namanya, karena saya lupa ya kategorinya itu apa aja kalau dulu. Mungkin minuman kali ya. Minuman segar. Harga belinya 3.000, harga jualnya 4.000. Nah, ini kita coba inputkan lagi filenya. Kita pilih lagi yang nggak terlalu besar ini ya. Mungkin ini gambar kucing. Ini aja deh. Nah, ini kita coba. Dan, nah dia akan seperti ini. Nah, kita coba klik. Nah, ketika kita get, dia akan muncul. Dia akan tersimpan. Karena sebelumnya ketika saya klik ini, itu nggak muncul gambarnya. Jadi, dan untuk yang M transaksi itu sama saja. Kita hanya menambahkan beberapa. Sama kita bikin penjualan controller. Ada validasinya seperti ini. Kita tambahkan image kayak gini. Kemudian kita tambahkan routingnya di api.php. Jadi, seperti itu untuk presentasi saya tentang praktikum API bagian pertama dan bagian kedua. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya, masih banyak kesalahannya, mohon bimbingannya untuk ke depannya. Terima kasih atas perhatian Pak Dimas dalam menyimak video presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.